Ada satu artikelnya Aditya Mulya yang cukup menarik perhatian saya, yang dia tulis di www.somigila.com. Itu blog artikelnya yang berjudul Korupsi, Pemerintah dan Mobil. Dalam artikel ini Aditya Mulya menulis banyak hal tentang keadaan Indonesia, tentang korupsi yang sekarang sedang diperangi, kemudian tentang analoginya bahwa negara itu seperti diibaratkan adalah sebuah mobil. Ya, kita anggap sebuah mobil besar seperti bus ada. Dan bahwa pemerintah adalah supirnya. Kemanapun negara ini akan pergi, pemerintah lah yang memegang kendali, tapi tetap dalam koridor kemauan penumpang. Apa yang terjadi dengan bus kita hari ini adalah bahwa penumpangnya sudah sangat tidak sabar untuk pergi ke suatu tempat, yang ini juga sebuah dilema karena sebenarnya penumpangnya terlalu banyak dan yang terjadi adalah terlalu banyak tujuan. Tapi itu adalah masalah lain karena sebenarnya mobilnya sendiri nggak bisa jalan, mobilnya sendiri sedang tidak bisa berjalan. Dan bahwa menurut Aditya Mulya, apa yang dilakukan supir dalam artian pemerintah kali ini adalah sedang berusaha berperang untuk memperbaiki si mobil itu sendiri. Karena dalam pemerintahan sendiri seperti kita sudah ketahui seperti kita sudah ketahui sama-sama, dalam pemerintahan sendiri terdapat dua sisi. Sisi yang korup, yang menggerogoti mobil itu sehingga menjadi rusak, dan sisi yang sedang berusaha memperbaiki si mobil itu. Rakyatnya masih teriak-teriak, sopirnya turun jabatan jadi montir. Kira-kira itulah yang disampaikan oleh Aditya Mulya. Maaf. Nah, polemik yang muncul dengan fenomena yang terjadi sekarang adalah bahwa sebentar lagi akan diadakan pemilihan presiden tahun 2009. Itu akan menjadi sebuah masalah baru menurut Aditya Mulya. Karena apabila presiden berganti dan proses perbaikan mobil yang dilakukan tiba-tiba harus dirubah juga, maka negara ini nggak akan sempat maju kemana-mana. Oke, mungkin ada beberapa opini dari responsi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah kali ini terlalu lamban. Seharusnya pemerintah bisa dengan sedikit lebih cepat bergerak. Tapi itu sudah lewat. Mari kita berpikir ke depannya. Kalau gitu, di depannya kita harus lebih cepat lagi bergerak. Nah, untuk itu menurut Aditya Mulya, kita membutuhkan montir yang lurus. Maksudnya montir yang melanjutkan proses perbaikan bus ini alih-alih merombak ulang. Karena sekali lagi kalau misalnya itu terjadi, yang ada kita nggak akan kemana-mana. Tapi dalam hal ini, karena ini akan dapat menjadi sebuah provokasi politis apabila saya mengatakan bahwa ini berarti bahwa pemerintah tidak boleh diganti. Itu akan menjadi provokasi politis. Saya tidak sedang berusaha menjelaskan ke arah itu. Saya berusaha menjelaskan bahwa untuk itu artinya di Indonesia sedang membutuhkan sebuah konsepsi yang lurus, yang mana dapat dijalankan oleh siapapun. Whether dia dengan cepat menjalankan itu atau tidak, itu tergantung kualitas orangnya. Tapi yang penting adalah konsepsinya. Maksud saya, pada zaman penjajahan dulu, hal yang pertama kali dibutuhkan adalah gotong royong, adalah persatuan. Karena kalau misalnya Jawa ingin merdeka, mereka akan dengan mudahnya meredam pemberontakan di Jawa dari Sumatera dan Kalimantan. Gitu juga dengan kalau misalnya Kalimantan doang yang mau merdeka. Untuk itu seluruh bagian dari Indonesia harus bersatu. Begitu juga dengan keadaan sekarang menurut saya. Apabila pendidikan ingin diperbaiki, maka sektor hukum juga harus dapat membantu. Karena apa? Karena apabila pendidikan naik sendiri,
sektor ekonominya rapuh misalnya, nanti akan terdapat kepincangan dan pendidikan juga akan runtuh dengan sendirinya. Karena sebenarnya satu sisi dan sisi lainnya itu saling menunjang. Apabila kita menganalogikan Indonesia dengan benang kusut, menurut saya itu adalah analogi yang cukup salah. Karena benang kusut hanya memiliki satu tali pangkal. Indonesia adalah bangunan super tinggi dengan beberapa tiang yang apabila ingin didirikan batu bata yang kokoh, beberapa tiang itu harus didirikan dulu dengan cukup kuat pada saat yang bersamaan tentunya. Maksudnya, karena apabila kita hanya bekerja pada satu tiang sedangkan yang lain tidak ditinggikan, maka tiang yang sudah ditinggikan itu akan runtuh apabila saat kita berusaha mendirikan tiang yang lain. Nah, jadi diperlukan persatuan bagi Indonesia, konsepsi yang jelas yang dapat dijalankan oleh sistem pemerintahan manapun. Maksud saya oleh siapapun. Bahasa kasarnya bentar lagi pemilu, siapapun yang melanjutkan SBY atau SBY tetap jadi presiden, itu adalah koridor pemerintah gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi, dan untuk merumuskan konsepsi itu, menurut saya yang paling tepat adalah mahasiswa. Kenapa? Pertama, mahasiswa masih dapat membuat komitmen untuk tidak berpolitik. Maksud saya, untuk tidak berat sebelah pada suatu kepentingan tertentu. Sedangkan apabila yang melaksanakan rapat konsepsi ini misalnya DPR atau apa gitu, saya yakin ya berdasarkan kenyataan masih bakal banyak kepentingan-kepentingan politik yang ikut campur. Menurut saya, Sumpah Pemuda harus dilakukan. Maksud saya, kenapa kita nggak bikin semacam Kongres Pemuda yang sudah saya pelajari, ternyata banyak Kongres Pemuda telah banyak dilakukan ulang. Tapi saya nggak benar-benar tahu karena saya ada di sini. Dampak yang seharusnya dapat muncul dari potensi Sumpah Pemuda itu nggak begitu kerasa gitu. Mungkin karena saya nggak benar-benar tahu. Tapi toh berita tentang kongres pemudanya sendiri adalah berita-berita yang parsial. Maksud saya nggak semua orang Indonesia tahu gitu. Kenapa kita tidak menciptakan sebuah momen nasional di mana setiap perwakilan dari pemuda Indonesia bergabung, perwakilan yang berkepala cukup dingin maksudnya. Kita di sini tidak mencari perpecahan, kita mencari satu jalan yang lurus, satu konsepsi yang benar-benar kuat dalam semua sudut pandang yang bisa dijangkau oleh mahasiswa tentunya. Seperti dalam sudut pandang ekonomi misalnya, sektor mana saja yang harus kita perkuat, karena mahasiswa cukup kompeten untuk membahas hal itu. Whether technically nanti akan seperti apa dalam perealisasian penguatan sektor itu, mahasiswa mungkin bisa membantu, tapi tetap pemerintah yang akan menjalankan. Nah, untuk itu kita butuh rumusan inilah yang perlu diciptakan, dan ini adalah menurut saya tugas mahasiswa. Jadi siapapun presidennya nanti, siapapun pemerintahannya nanti, kita tidak akan pergi terlalu jauh dari rumusan tersebut. Dan kalau misalnya kita punya rumusan, mau pergi kemana kita jelas. Sambil memperbaiki mobil, beberapa orang survei jalan, tahu kita mau pergi ke Dufan atau ke Bali.